Kenapa? Karena kalau Anda tidak memilih jadi hamba Allah, Anda pasti jadi hamba yang lain. Karena tidak ada satupun manusia yang merdeka, nggak ada. Semuanya pasti tunduk. Misal, kalau Anda tidak jadi hamba Allah, Anda jadi hamba siapa? Oke, nggak usah bilang Anda deh, saya, aku. Sebelum aku jadi hamba Allah, aku takutnya sama siapa? Aku takutnya sama orang tua. Aku takutnya sama guru. Lalu setelah agak gede lagi, aku takutnya sama perempuan. Taatnya sama perempuan. Taatnya sama Allah. Ih Ustadz, masa taat sama perempuan? Ya namanya belum kenal sama Allah. Wajar nggak? Ya wajar. Takut diputusin, takut karir nggak bagus, takut kita nggak punya uang. Tapi kita pasti takut pada sesuatu kan? Karena manusia nggak ada yang merdeka. Manusia itu pasti takut sama sesuatu atau dia berharap pada sesuatu. Sadar nggak sih? Kalau kita takut sama sesuatu, sesuatu itu pasti ngendaliin kita. Ketakutan kita itu yang mengendalikan kita. Contoh ya, ada orang takut sama karirnya, tapi nggak takut sama anaknya, atau nggak takut kehilangan anaknya, atau nggak takut kehilangan kasih daripada istrinya. Wajar kalau dia memilih ke kantor lebih daripada dia milih di keluarga. Paham nggak maksudnya? Ketakutan kita itu kan yang mengontrol kita. Jangan nyambung dulu ke Islam, kan itu udah jelas. Kenapa kita mau dikontrol oleh Allah? Nggak punya pilihan, kita udah bahas. Karena kita takut sama Allah. Tapi yang kita bahas adalah, kalau kita tidak memilih untuk menjadi hamba Allah, itu pasti kita milih jadi hamba yang lain. Cuma kita nggak sadar aja. Misal, kalau ada orang-orang yang senantiasa kehidupannya dikendalin oleh duit terus, berarti dia takutnya sama apa? Ingat ya, yang ngontrol kita itu selalu yang kita takuti. Karena kita nggak mungkin mau dikendaliin kalau kita nggak takut sama itu. Kalau misalnya selama ini ada orang hidupnya, keluhannya, kesibukannya dunia terus, berarti yang membuat dia takut adalah dunia. Maksudnya kayak apa sih Ustadz? Dia merasa hidupnya kurang sempurna, ketika ada iPhone baru muncul dia belum punya. Dia merasa kayak khawatir. Ibu-ibu mungkin nggak nyambung, tapi ada banyak di luar sana seperti itu. Buktinya apa? Dia rela kok pinjol demi beli handphone baru. Paham nggak maksudnya? Ada nggak orang pinjol untuk misalnya melunasi kewajiban